Oke teman-teman ya, di video kali ini teman-teman saya akan mereview yaitu review PSU untuk power amplifier yang cocok untuk dipakai di power amplifier di rumah-rumahan teman-teman ya. Kalau di sini adalah PCB-nya PSU AB ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 4 elko dengan masing-masing elko itu yaitu memiliki kapasitas 50 volt sama 10.000 mikro teman-teman ya. Jadi 50 volt, jadi teman-teman jangan dikasih VAC 50 volt. Saya sarankan dikasih 32 atau 45 aja sudah cukup ya. 32 saya rekomendasi 32 teman-teman ya. Nah, ini LPSU yang sangatlah terjangkau untuk harga sekarang ya teman-teman ya. Jadi semua ini saya beli itu apa ya? Udah cukup sekitar 10 harian ya, mungkin sekitar 10 harian kalau nggak salah 10 harian. Ini udah saya coba di VAC 45 hasilnya nggak ada masalah. Tapi untuk 4 elko ya, tapi kalau untuk satu pasang elko saya menyarankan untuk dikasih VAC 32 ya teman-teman ya. Nah, untuk PSU ini cocok kalau dipakai di rumah-rumahan untuk driver yang mungkin ya untuk power 500 watt atau mungkin 1000 ke atas juga gak ada masalah ya. Dikasih trafo 10 ampere masih bisa ya teman-teman ya. 10 ampere sendiri masih bisa, masih nggak ada masalah ya. Tapi kalau teman-teman kasih 10 ampere lebih baik kasih VAC 32 aja, itu sudah cukup, sudah mantap ya kalau dipakai di rumah-rumah. Nah, di sini saya menggunakan dioda sisir, dioda brok ya, dioda brick, dioda ini dioda sisir saya nyebutnya, yaitu 25 ampere diodanya. Terus ini adalah kapasitor MKP-nya. Kapasitor saya menggunakan kapasitor MKP, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada dua kapasitor MKP dan saya menggunakan lampu LED. Terus resisornya ini 33K biar tidak apa ya, lampunya biar tidak terlalu terang gitu ya, seperti ini ya. Ini adalah PSU yang cocok, PSU cocok lah, bukan yang cocok, tapi PSU cocok kalau dipakai untuk di power rumahan teman-teman ya. Harga terjangkau untuk per unitnya, per bijinya nanti saya tulis di deskripsi, teman-teman bisa lihat untuk harga-harganya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja semuanya berapa kisaran ya teman-teman. Ini cukuplah terjangkau teman-teman, tidak terlalu mahal-mahal banget teman-teman. Jadi ini kalau dipakai di rumah-rumah saya rasa ya cukup lah ya teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah PSU untuk power amplifier merek dari Audio, memang familiar ya teman-teman. Nah, saya tegaskan teman-teman ya, 50 volt ini untuk kapasitas maksimum VAC nya, jadi jangan dikasih 50 volt ke atas ya. Saya sarankan di 45 atau 32 ya. Terus 10.000 mikro, ini ada tempat penyimpanannya. Jadi kalau semakin besar nilai untuk penyimpanannya itu sebenarnya semakin bagus juga teman-teman ya. Jadi teman-teman, jadi nggak apa-apa sih, 10.000 itu sudah cukup ya teman-teman. Ini kan terjadi 4 biji ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah PS untuk power amplifier, bisa untuk rumah-rumahnya teman-teman. Kalau untuk balap sih kayaknya belum ya, kalian belum recommended teman-teman. Tapi kalau untuk sound miniatur ya boleh lah seperti ini ya. Ini adalah PSU yang untuk harganya terjangkau, teman-teman bisa lihat ya. PCB nya teman bisa perhatikan seperti ini. Terus seperti ini, cukup sederhana, simple, cara merakitnya juga tidak terlalu, teman-teman bisa lihat ya. Ini PCB nya juga biasa, tidak terlalu mewah-mewah banget ya. Yang saya cari itu untuk sekunnya itu enggak ada ya, untuk sekunnya ya. Sekunnya itu penempatan sekun anunya itu enggak ada, kok besi-besinya itu yang saya sayangkan itu enggak ada di toko-toko offline tuh, enggak ada saya cari. Mungkin kalau di Surabaya ada, tapi kalau di daerah saya itu belum ada. Seperti ini ya. Nah, oke ya, itu mengenai review PSU singkat yang cocok untuk power amplifier untuk rumah-rumahan, untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan selamat sore dan selamat ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.